Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Kak Tono. Iya Kak Yaya. Pagi hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Tentunya dalam ibadah sekolah minggu. Iya benar sekali. Adik-adik di rumah pasti sangat rindu sekali untuk mengikuti ibadah bersama. Meskipun kita ibadahnya di tempat kita masing-masing. Iya, masih tetap di rumah masing-masing. Iya. Kak Tono, kita mau sapa adik-adik dulu yuk. Iya, kita sapa adik-adik dari yang mulai kelas kecil dulu. Iya. Kita sapa ya Kak ya. Iya. Halo adik-adik yang dari kelasnya Kak Sulikah, Mae Sulikah, mana? Angkat tangan. Iya, itu mereka sudah siap. Kita lanjut Kak. Dari kelasnya kakak yang gendut itu loh Kak. Iya. Kak siapa Kak? Kak Matius. Iya, kelasnya Kak Matius. Halo. Halo semuanya. Naik ke atas Kak. Naik ke atas berarti kelasnya Kak Aan. Iya betul. Halo adik-adik. Halo semuanya. Sudah pada siap semuanya ya Kak ya? Sudah siap-siap. Iya. Lanjut Kak. Kelasnya Kak Yulia. Yulia. Kelas 2 ya? Kelas 2 betul. Iya, halo semuanya. Terus kelasnya Kak Priska. Iya, kelas 3. Oke. Sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Kalau dari kelasnya Kak Priska, kelasnya siapa ya Kak? Kelasnya Kak Yeyen. Iya dong. Iya, kelasnya Kak Yeyen sendiri. Halo adik-adik kelas 4. Wah. Kak, ini kan sudah naik kelas nih Kak. Harusnya. Oh iya, sebentar lagi ini ya Kak ya kan diresmikan yang naik kelas. Iya. Ke kelas 4 ke kelas 5, 5 ke kelas 6. Kelas 6 naik Remaja. Naik ke remaja. Nah, kita Kelas 5 kelasnya siapa? Kelasnya Pak Rostam. Rostam. Halo adik-adik. Nah ini Kak, kelas yang paling gede, Iya. yang sudah SMP, sudah naik SMP maksudnya. Iya, sudah tidak sabar untuk naik ke remaja di ya. remaja. Ya. Kita sapa dulu dari kelasnya Pak Suwarno. Halo semuanya. Wah, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Sudah siap mengikuti ibadah hari ini. Yuk, adik-adik, kita siapkan hati kita untuk kita mau datang di hadapan Tuhan. Fokus, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau katakan bahwa selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Karena di sepanjang malam Tuhan telah menjagai kita. Hari ini kita mau sama-sama naikkan syukur kita kehadirat Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau ulangi pujian ini dari awal. Dengan kesungguhan hati kita mau sembah Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Yesus.
Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita satu hati kita di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena sepanjang malam Tuhan telah menjagai kami untuk kami boleh beristirahat. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama beribadah sekolah minggu. Pimpin dan urapi kami Tuhan, untuk kami boleh belajar mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan. Dan teman-teman kami yang sedang dalam kesedihan, Tuhan memberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami sepenuhnya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Haleluya Tuhan, amin. Sekali lagi, shalom adik-adik. Shalom semuanya. Selamat pagi. Adik-adik, adik-adik yang di rumah harus suaranya lebih kenceng daripada Mbak Yen dan Pak Tono. Iya. Coba ya kayak, kalau Mbak Yen bilang halo, adik-adik jawabnya hai. Nah, tapi harus lebih kenceng daripada Mbak Yen. Iya, benar. Coba ya. Halo. Oh, kenceng sekali ya kayak. Kalau Mbak Yen bilang hai, adik-adik jawabnya halo. Oke, sekali lagi ya. Hai. Kencang sekali. Wah, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Adik-adik, yuk adik-adik semuanya di rumah bangkit berdiri. Yang ibadah dimanapun, sekarang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kak Tono biar mau tanya. Apa itu, Kak? Kak Tono punya sahabat? Punya. Siapa sahabatnya Kak Tono? Tentunya sahabat yang paling setia adalah Tuhan Yesus. Yuk kita mau pujikan. Ada satu sobatku yang setia. Yang setia. Kita mau pujikan dengan sukacita ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ujikan ini sekali lagi ya Kak ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ayo Mbak Yayan. Namanya Yesus.
namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih lagi. Betul karena sekali. Kita punya Tuhan sobat Yesus yang setia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Gimana Kak Tono ini? Kita sudah muji nama Tuhan? Iya. Kita mau sebelumnya Wiin mau tanya lagi sama Kak Tono. Apa lagi? Kak Tono di sepanjang hari, sepanjang waktu selalu merasakan kasih Tuhan? Pasti itu Kak Yayan. Oh iya. Salah satunya apa Kak Tono? Diberi kesehatan. Masih bisa bernafas. Berarti berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat banyak ya Pak ya? Banyak sekali dan luar biasa. Wah. Dan pagi hari ini kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Iya. Sebagai ucapan syukur kita. Yuk adik-adik, kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau berikan dengan sukacita dan ucapan syukur. Kita mau angkat pujian, beri syukur bila syukur. Beri syukur bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikku. Beri syukur bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikku. Sekali lagi. Beri syukur bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikku. Kasih-Nya. Tanu bisa berdoa dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari ini, sehingga pada ibadah pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu GTJ Banyutowo boleh mempersembahkan dengan penuh syukur, penuh sukacita sebagai ucapan terima kasih kami, bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memelihara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati persembahan kami, Kau sucikan, sehingga bisa dipakai untuk pelayanan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa memberkati kehidupan keluarga kami, keluarga anak-anak-Mu sekolah minggu, senantiasa diberikan kesehatan, damai, sukacita-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Yayan, habis ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, kita mau belajar kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Iya, betul sekali. Menjadi dasar dalam kehidupan kita, dalam kita sekolah minggu pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian apa Mbak Yan sebelum mendengarkan firman Tuhan ini? Kita percayakan Pak, bahwa Tuhan itu selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Ya. Dan kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan melalui hidup kita, melalui mata kecil ini. Apa yang kita miliki ya Kak Yayan? Yang kita miliki, boleh kita dipakai oleh Tuhan. Iya benar.
Kita pujikan mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Disilahkan untuk siapa? Untuk Pak Suwarno yang akan menyampaikan firman. Kita panggil ya. Iya. 1, 2, 3. Kak Suwarno. Pagi adik-adik. Halo, apa kabar? Bagaimana sekarang kondisinya? Sehat? Kuat? Tetap bersemangat di dalam Tuhan. Nah, Alkitabnya sudah disiapkan belum? Ayo, tak tunggu. Ya, tak tunggu. Kita mau belajar firman Tuhan. Udah ketemu Alkitabnya? Yuk kita mau buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ke-48. Ya, tak ulang lagi. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat pertama sampai yang ke-48. Petrus dan Kornelius. Pak Warno tidak akan membaca semuanya, jadi nanti saya minta tolong adik-adik membaca sendiri. Jadi Pak Warno akan baca satu ayat saja, ayat yang ke-35. Ayo dicari angka yang kecil 35. Sudah? Demikian firman Tuhan. Setiap orang dari bangsa manapun
yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Tak ulang lagi. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh puji Engkau. Pagi ini kami boleh bersorak tinggikan nama-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau beri. Dan terlebih Tuhan, pagi ini kami mau belajar firman-Mu. Mari Tuhan berkati, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Pak Warno menyampaikan lebih lagi, kita mau lihat video yang berikut ini. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh. Ia menyuruh mereka ke Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius. Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul.
Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Datanglah Kornelius menyambutnya. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi dalam video tadi Pak Warno mau kulas sebentar. Jadi Petrus yang di Yope di rumah Simon mendapat apa? Mendapat penglihatan, dihadapkan dengan kain yang digantung di langit. Di situ berisi binatang berkaki 4, binatang melata yang nggak pernah dimakan Petrus. Singkat ceritanya dari video tadi, Petrus yang nggak pernah bergaul dengan orang yang bukan Yahudi akhirnya bertemu dengan Kornelius, seorang perwira dari kota Italia yang bukan orang Yahudi. Nah, kemudian Petrus bergaul, Petrus menyampaikan cerita firman Tuhan. Kemudian mereka percaya, mereka terima Tuhan Yesus. Apa selanjutnya? Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan selanjutnya apa, adik-adik? Dari video tadi, mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang kita pelajari pagi ini? Ada dua. Yang pertama, ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita nggak boleh membedakan orang. Kita nggak boleh membeda-bedakan orang. Kita nggak boleh membeda-bedakan untuk mencari teman bermain. Sekarang pandemi nggak boleh bermain banyak-banyak. Kalau bisa tinggal diam di rumah saja. Jadi nggak boleh pilih-pilih dalam berteman. Ah, kamu keriting, saya nggak mau. Ah, kamu kulitnya hitam, saya nggak mau. Ah, kamu putih, aku ya mau. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari Pak Petrus. Pak Petrus nggak membedakan, dia masuk yang dulunya orang Yahudi nggak boleh bergaul dengan bukan orang Yahudi. Akhirnya Pak Petrus bergaul, bertemu dengan orang bukan Yahudi. Yang kedua yang kita pelajari yaitu bercerita siapa Tuhan Yesus. Ceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Kapan Pak? Saya kan masih kecil. Saya kan belum sekolah teologi. Ya, kalau adik-adik sekolah teologi. Kalau enggak, terus kapan lagi? Enggak usah nunggu waktu. Enggak usah nunggu kalau saya sudah sekolah teologi. Kalau saya jadi pendeta, saya akan bercerita tentang Tuhan Yesus. Kaset.
Bahasanya Pak Warno, kaset. Ceritakan sekarang. Ceritakan yang seperti apa? Ceritakan yang adik-adik tahu tentang Tuhan Yesus. Nah, satu contoh kayak gini. Ketika kita main, teman-teman, aku punya cerita. Apa? Ada orang yang disakiti, diludahi, dicaci maki, diolok-olok, tapi dia tidak marah. Mosok kan gitu. Nah, sekarang ada orang yang dicaci maki, diludahi, dimarahi, orangnya diem aja. Pasti kan dia mulai tertarik. Mosok? Kamu. Nah, di situ kita mau bercerita. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari situ kan dia mulai tertarik. Ceritakan apa saja. Aku hari ini bisa bangun karena berkat Tuhan Yesus. Jadi ceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, kepada teman kita, apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita percayai, sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Masih ingat tadi 2 pelajaran yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita nggak boleh membeda-bedakan orang. Siapapun dia adalah manusia sama seperti saya. Apapun dia, apapun kondisinya, dia adalah manusia sama seperti saya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang sudah kita tahu tentang Tuhan Yesus, mari kita mau ceritakan kepada orang lain. Seperti nas tadi, dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum berdoa, saya hanya pesan, dalam masa pandemi ini kita tetap prokes, ya. Ingat baik-baik protokol kesehatan. Pakai apa? Pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Kalau bermain, maskernya jangan digantung di dagu, tapi dipakai. Kenapa kita pakai masker? Karena saya sayang sama orang lain, ya toh? Karena saya sayang sama orang lain. Karena apa? Saya nggak ingin apa? Kalau saya punya sesuatu, saya nggak ingin menyebarkan itu, dan orang lain pun tidak akan merasakan apa yang saya rasakan, kan gitu. Saling melindungi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang ajaib, Allah yang hebat, heran, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ampuni jikalau selama ini kami sering pilih-pilih teman. Ampuni kalau kami sering memandang sebelah mata terhadap orang lain. Kami mohon ampun. Hari ini kami mau Bapa merangkul mereka sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Ajar kami sehingga kami tetap peduli sama orang lain. Dan mampukan kami yang masih kecil ini Tuhan, supaya kami mau dan berani menyampaikan dan memberitakan tentang Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada orang lain. Kuserahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi, sampai ketemu pada
minggu berikutnya. Tuhan memberkati. Monggo Mbak Yeyen. Ya, terima kasih Kak Suwarno yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tadi belajar apa, Kak? Ada 2 hal yang kita pelajari. Pertama, kita harus berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, kita tidak boleh pilih-pilih kasih. Pilih-pilih kasih, tidak boleh pilih-pilih teman. Harus bergaul dengan siapapun ya, Kak. Nah, kata Mbak Yeyen yakin anak-anak sekolah minggu itu anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Nah, hari ini Yeyen mau kasih tantangan sama adik-adik sekolah minggu. Apa itu tantangannya, Kak? Tantangannya, adik-adik kalau bangun pagi pastikan berdoa dulu sebelum mengawali hari itu ya, aktivitasnya ya, Kak ya. Nanti adik-adik bisa video mulai dari bangun pagi berdoa, dan yang nggak boleh dilupakan membaca firman Tuhan. Jadi pagi hari adik-adik bisa video mulai dari berdoa bangun pagi sampai membaca firman Tuhan. Nggak usah, durasinya nggak usah lama-lama ya, Pak ya. Singkat saja. Setelah itu dikirim ke kakak sekolah minggu masing-masing. Kalau nggak punya nomornya, boleh ke nomor salah satu guru sekolah minggu maksudnya. Iya, ditunggu ya adik-adik ya. Jangan lupa. Karena kalau adik-adik nanti mengirim, bisa jadi buat kesaksian, buat benar sekali teman-teman yang lain, menceritakan supaya mereka juga Yesus, ya, semangat. Iya, betul sekali. Ya, nggak terasa nih Pak, sudah di akhir ibadah kita. Iya. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berdoa, namun setelah berdoa kita akan pujikan Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Mari adik-adik kita berdoa. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami untuk boleh beribadah dengan kesehatan, dengan penuh sukacita, semuanya karena anugerah-Mu. Tuhan, ajari kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang dipakai untuk kemuliaan nama-Mu melalui cara hidup kami, mau bergaul, berteman dengan siapapun, dan menceritakan tentang Engkau, tentang kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, berkati apapun yang akan menjadi aktivitas kami hari ini, jagai dan lindungi kami semuanya. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita memujikan Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu Ku tetap milik-Mu, Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap napasku Engkaulah Yesus, setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu Ku tetap milik-Mu, Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap duduk jantungku Yesus segalanya.
Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.